terima kasih sudah masih bersama kami. Kita sekarang akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang malam hari ini menyaksikan Head to Head with Elvira di akun YouTube CNN Indonesia. Saya bacakan pertanyaan pertama, ini dari Fauzia. Terima kasih sebelumnya. Saya ke Bang Rismon. Apa kepentingan Bang Rismon, Bang Roy Suryo CS meneliti ijazah Jokowi? Silakan, Bang. Ya, Bang Rismon aja dulu jawab. Nanti tak tambahin. Ya, apa kepentingan kami? Ya memang dijamin undang-undang gitu loh. Kecuali ijazahnya orang yang nggak pernah menjabat jadi pejabat publik, baru itu privasi. Tetapi kan logika kami kan berlawanan dengan logika para pembela Jokowi ini gitu loh. Dikatakan bahwa itu hak privasi Joko Widodo. Kalau memang hak privasinya jangan pakai untuk mendapatkan jabatan publik. Itu baru kami salah gitu loh. Logika kami ya saya kira sama dengan logika yang dicuplik di survei. Masyarakat rendah justru semakin sebenarnya sangat sederhana logika masyarakat rendah itu. Kalau asli, tunjukkan ijazahmu Pak Jokowi, karena itu sudah Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Itu saja di kalangan rendah saya minum kopi, kalau asli ya tunjukkan. Itu aja logikanya. Makanya saya bilang, saya di lapangan tuh ribuan orang, teman ngopi, ya dari jajaran menengah ke bawah, itu aja statement mereka berulang, repetisi. Kalau berani, kalau memang asli, tunjukkan. Itu calon presiden, itu presiden loh. Jadi ya hak kami ya hak bahwa ijazah Jokowi itu domain publik yang kita biayai dulu lewat keringat kita membayar pajak. Dan satu lagi, ya, dan Joko Widodo mengaku itu alumninya UGM. Saya tambahin dikit. Ya. Jadi kebetulan ya saya, Bang Rismon, Dr. Rismon, dan juga Dr. Tifa itu adalah alumnus Universitas Gadjah Mada asli. Kami 2 strata, S1, S2. Kami dari dulu juga sebenarnya bertanya-tanya, ini UGM yang punya lulusan yang jadi presiden, kok nggak bangga ya terhadap ini? Banyak sekali loh dulu ketika misalnya ada Prof. Sarjito diabadikan jadi nama rumah sakit. Ya, kemudian ada Pak Darsono, itu insinyur pertama lulusan teknik yang dijadikan, dan bahkan luar negeri saja, university di Belanda itu pun bangga banget dengan Pak Muhammad Hatta. Replika ijazahnya dipasang di sana. Satu pun tidak ada ya peninggalan Jokowi itu di Universitas Gadjah Mada. Kan aneh gitu loh. Kami pernah bertanya, ternyata yang ditanya kalau sejujurnya itu ketawa, senyum. Kayak Mas Roy itu nggak tahu aja lah soal Jokowi. Bahkan pada niti laku itu adalah proses ketika tiap tahun, ketika dia 19 Desember, tahun lalu 2024, saya pun sudah mendengar statement dari Prof. Sofyan Effendi itu. Beliau juga cerita panjang gitu, Mas. Meskipun waktu itu beliau cerita, nanti akan kita buka semuanya gitu. Meskipun mungkin kemarin ya itu gaya beliau aja menyampaikan kayak gitu. Tapi artinya apa? Kalau fakta-fakta di kampus kami saja, tidak ada kebanggaan terhadap lulusan yang jadi presiden. Ini kan ya aneh, patut dipertanyakan. Harusnya kan di situ ada, melihat jalannya jadikan nama Jalan Jokowi. Atau ini lulusan tahun berapa dipasang itu ijazahnya. Nggak ada, Mbak. Bahkan yang terbaru, Sekda Solo, yang ketika Jokowi menjabat pun, itu juga cerita, itu sudah beredar sekarang banyak viral itu. Mengatakan Jokowi dulu juga nggak pernah cerita, nggak pernah tahu itu kalau lulusan UGM. Jadi kan aneh ini. Orang kok nggak bangga dengan lulusan kami, jadi terhina kami. Ini lulusan Gadjah Mada kok malah nggak bangga dengan nunjukkan ijazah aja nggak berani. Itu loh, aneh menurut saya. Itulah logika warasnya. Oke, kepentingannya itu. Semoga terjawab ya yang lagi menyaksikan. Dan nanti silakan baca, adik siapa nanti? Ini Fauzia. Fauzia, silakan kalau tahu WA-nya Bang. Anda mungkin akan kami kirimin buku. Oke, diskusinya sampai 500 halaman. Mas Roy, terima kasih. Saya ke pertanyaan selanjutnya dari Tontoni. Untuk Anda, Bang Andi, sampai detik ini pembela Jokowi belum bisa membuktikan ijazah Jokowi asli, minimal bisa counter temuan Pak Rismon dan kawan-kawan. Ya, begini ya teman-teman ya. Kalau saya melihat ini, bukan segala sesuatu yang mudah untuk memberikan, menginfokan hak pribadi itu kepada Roy Suryo dan teman-teman ini. Apakah itu tidak dipublikkan? Ya, wartawan-wartawan juga melihat itu. Dan kemudian juga ya Barreskrim juga menerima dan mengecek itu semua. Karena begini, ini akan jadi presiden buruk. Ya. Ketika domain publik itu dipaksa untuk menyerahkan ataupun memperlihat, ini jadi presiden akan nantinya. Kenapa? Sebagai contoh misalnya, saya misalnya adalah seorang menteri, ataupun kalian bukan menteri, seorang dirjen aja misalnya, dipaksa oleh seseorang.
tunjukkan dong kau punya ijazah kamu, tunjukkan dong. Saya bilang, saya nggak Jujur. tunjukkan. Presiden aja dulu itu ditunjukin loh. Iya. Ya kan, itu kan ada presiden apa, ada hal-hal yang seperti itu. Nanti pun bukan hanya ijazah. Semuanya, akte kelahiran pun, surat utang pun, karcis bits pun, pasti akan diminta seperti itu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Hal yang baik itu adalah ketika ini masuk ke ranah hukum, ya kita selesaikan secara hukum. Itu yang betul. Ya, karena apa? Tidak ada lagi yang dibilang fitness itu. Ya kan? Jadi semuanya dibeberkan di hukum karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Ya, kalau ada yang mengatakan itu tidak pernah diperlihatkan di publik, itu salah besar. Wali kota, ya 2 periode, gubernur, presiden, itu sudah dipakai oleh Pak Jokowi dan ditunjukkan kepada KPU-nya nggak ada. Bisa saya jawab dikit Ya, terkait tunggu dengan sebentar dong, saya juga mau potong juga. karena itu bohong. Anda bilang bohong. Tidak ada verifikasi di Coba KPUD ya, tadi Solo. dibilang Nggak ada OCCRP, ya ini disclaimer ya saya bilang. Nih, OCCRP, ya. ini saya buka ya. Buka, di, yuk. di, Saling di buka. YouTube, Saling buka buka. YouTube-nya. Kita buka ya. Ada di Tempo, Ada satu saling sesi buka. lagi. Ada Ini semua. biar saya Ini cari. saling lanjut buka. ya. OCCRP. Ini Udah, saya Australian.au masih ada nih beritanya. Terserah buka. Indonesian Widodo Pemirsa among cuma most- bisa buka most di corrupt YouTube itu, leaders. OCCRP itu ada di YouTube, di Ini. Tempo, di Tempo dan sebagainya itu ada. Ini Indonesian Oke, jadi Widodo clear untuk among itu most saya corrupt lanjutkan. leaders. Ada nih. Saya lanjutkan ya. Ini ada. Saya lanjutkan. Jadi masyarakat Indonesia bahwasanya ini ya, Bohong. ingin mendowngrade presiden jelas. Karena kerja-kerja beliau selama 10 tahun ini untuk Indonesia sentris ini, kami katakan ini berhasil dengan baik. Dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dalam program sumber daya manusianya, peningkatan SDM-nya itu. Ya, jadi yang itu jangan dinafikan untuk itu dengan hal-hal yang seperti ini yang memang mempunyai skenario yang jangka panjang agar hal ini dapat berjalan ya dan tidak dapat artinya merupakan sesuatu yang akan suatu pukulan yang Kayaknya besar nggak buat jawab Pak Jokowi pertanyaannya ini. untuk dapat mendowngrade beliau dan juga Ini nggak akan jawab menjadikan pertanyaannya. beliau sebagai sasaran tembak untuk 2029. Oke, menurut Anda ini ada kaitannya ke sana, ke 2029? Jelas itu pasti ada. Oke, baik. Mas Haji, ini apakah ada menuju 2029? Iya, tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kalau ini kasus hukum murni, saya pikir ini napasnya nggak panjang. Ya. Tapi karena ini ada, ya baik tadi saya sampaikan, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, atau bagian atau tidak menjadi bagian dari isu besar ini, dugaan publik ke sana. Ya. Di survei kita itu menunjukkan bahwa ada 64% pemilih kita atau responden kita yang menyatakan bahwa kita tanyakan sebetulnya ke responden ya, Bang Roy ya, apakah menurut mereka isu ijazah palsu Jokowi ini adalah satu dugaan awal yang perlu dibuktikan ke publik atau ke hukum, atau yang kedua apakah isu dugaan ijazah palsu ini adalah isu politik? Ya, 64% menyatakan bahwa ini adalah isu politik. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismon ya terkait dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini, yang kemudian kalau kita lihat dari sisi datanya kemudian menunjukkan sebaliknya 74,6%. Tadi kalau saya ingin masuk ke perdebatan tadi soal kritik soal metodologi, kalau kita mengkritik metodologi yang mengambil 1.200 responden di 34 provinsi, multi-stage random sampling, kemudian dibandingkan dengan metode tadi komentar di YouTube, kemudian Web crawling. pertanyaan di warung kopi, saya pikir itu tidak relevan dan tidak Pakai bisa yang lebih canggih dong, dibandingkan. web crawling misalnya. Artinya bahwa bisa kemudian memberikan data yang lain. Tapi yang ingin Iya. saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy sebetulnya memang ada pemilih yang kemudian percaya dengan apa yang disampaikan, tapi memang sangat terbatas. Tapi di sisi lain kalau Bang Roy, Bang Rismon melihat data survei kita, ya selain data kepercayaan, karena yang paling penting adalah apakah isu ijazah palsu itu mempengaruhi trust pemilih atau trust publik terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat angkanya memang lebih tinggi, ya. Kalau yang percaya tadi hanya 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu, ya. Karena ini hal yang paling mendasar, ya. Karena kalau kemudian publik malah sekali lagi tidak percaya atau percaya bahwa itu ijazah palsu, maka yang rusak ini adalah kredibilitas terhadap negara, ya. Karena publik sebetulnya logikanya sangat sederhana, ya. Seorang presiden yang telah melalui jenjang karir pemerintahan dari wali kota 2 periode ya, 7 tahun, kemudian provinsi, kemudian presiden selama 10 tahun, ya. Itu logika publik di level bawah itu sangat sederhana, nggak mungkin
kemudian ya seorang bisa menjadi presiden tanpa ada verifikasi yang benar dari lembaga negara. Mas Jadi Edi, sebetulnya satu hak jawabnya harusnya negara, bukan personal Pak Jokowi. Karena kalau kemudian Pak Jokowi sebetulnya mengambil tanggung jawab untuk menjawab ini, sebetulnya Pak Jokowi menggeser panggung klarifikasi yang harusnya itu adalah lembaga negara yang menjawab menjadi panggung personal Pak Jokowi. Itu Mas Edi, satu pertanyaannya, mumpung ada. 1.200 responden itu cara ngambilnya gimana? Di telepon? Ya 34 face to face interview ya. Jadi Face ini to face survei interview. lapangan. Di telepon? Jadi tidak mungkin ya tidak proporsional dengan proporsi pemilih kita. Ya, Bukan lewat telepon, lewat face to face interview. Face to face interview menyebar 1.200. Oh iya, 1.200 Oke, terus pakai telepon juga? kuesioner. Enggak. Ini Ya. survei lapangan. Jadi kalau Nah, survei lapangan telepon kan kita tahu bagaimana cara memilih respondennya. iya, itu namanya multi-stage random sampling, Bang Iya, Roy. udah Jadi dah, tahu saya lah kita sampaikan, itu kalau Bang Roy punya data pembanding nggak ada masalah. Kita punya data yang lain, data indikator sebelumnya menunjukkan hasil yang sama. Oke. Udah ada, Ya, close lah, jelas lah. terakhir saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita melihat bahwa atau tidak bisa kita abaikan bahwa ada dimensi politik dari isu ini. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden yang sebetulnya tidak lagi memiliki panggung formalnya, tapi panggung simboliknya masih sangat kuat. Ya, panggung simboliknya adalah pengaruh Pak Jokowi. Pak Jokowi menutup masa pemerintahan atau presidensinya selama 10 tahun dengan rapor biru di akhir. Kenapa demikian? Karena 80% ya pemilih kita puas dengan kinerja Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa legitimasi simbolik yang begitu kuat, inilah kemudian muncul bahwa dengan isu ijazah ini adalah sebetulnya simbolik ya yang bisa merusak memang kredibilitas atau trust orang terhadap Pak Jokowi, dan itu memang terlihat juga dalam survei. Artinya terbantahkan kalau tadi ingin tetap berada saat ini posisinya yang disampaikan Mas Roy dengan Enggak, baju kaosnya itu. Itu juga terbantahkan. Karena dengan kondisi ini Mantan artinya kan presiden yang dirugikan. nilainya buruk Iya, itu saya sampaikan lebih buruk sekarang Jokowi tadi itu. bahwa walaupun 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismon dan kawan-kawan ya, tapi ada 22,6% publik kita yang terganggu kepercayaan mereka terhadap Pak Jokowi karena isu ini. Dan itu artinya apa? Pak Jokowi dirugikan. Iya, artinya Pak Jokowi dirugikan. Oke, Oleh karena baik, itu sampai kalau di situ kita dulu. masuk pada perdebatan sekarang, apakah isu ini di-maintain? Akan ada yang mengatakan bahwa isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi. Dia Saya sendiri nggak yang percaya Oke. isu ini dikelola oleh Pak Jokowi karena pertama ini merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah figur yang sudah populer, selesai dengan rapor biru, buat Oke. apa isu ini? Oke. Justru isu ini ya bisa mendelegitimasi kredibilitas Pak Jokowi. Oke, sampai di situ dulu kita harus jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya. Bang Rismon, usai jeda tetap bersama kami.